Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-15, yaitu basic konfigurasi. Nah, pada bab ini kita akan belajar beberapa materi. Di antaranya yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi host, kemudian yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, kemudian yang keempat ada konfigurasi address router, kemudian yang kelima ada konfigurasi IP server dan klien, dan yang keenam ada basic remote access. Nah, kali ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Oke, kita kembali ke topologi sebelumnya. Jadi, hostname ini adalah identitas atau nama yang digunakan komputer dalam suatu jaringan. Misalnya, di sini saya mempunyai virtual machine router Debian. Nah, di virtual machine ini kita dapat memberikan hostname berupa RTL strip Debian. Jadi, salah satu fungsi dari hostname itu sendiri yaitu sebagai identitas atau pengenalan dalam suatu jaringan, dan juga untuk memudahkan kita dalam memanajemen. Jadi, manajemen yang seperti apa sih? Nah, misalnya di sini kita ingin meremote suatu virtual machine. Nah, kebetulan di sini kita memiliki dua virtual machine yang sama. Nah, dengan adanya hostname ini, itu dapat memudahkan kita untuk memilih virtual machine manakah yang ingin kita remote. Apakah itu router Debian ataupun server 1 Debian. Nah, jadi dengan adanya hostname ini, itu tidak membuat kita bingung. Oke, di sini teman-teman bisa buka Debian routernya. Kemudian di sini ada nama router Debian @Kayla. Nah, jadi Kayla di sini itu adalah nama dari user kita atau nama dari user Debian routernya. Kemudian untuk nama router Debiannya ini adalah nama hostname ya, teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Ini masukkan password. Oke, di sini ketika kita berikan perintah host name ctl. Oke, di sini ketika kita perintahkan hostname ctl, di sini hostname-nya adalah Kayla ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mencoba rubah static hostname-nya menjadi rtr strip Debian dengan perintah hostname ctl, kemudian set, kemudian tanda min, kemudian hostname, kemudian berikan nama yang kita inginkan, rtr strip Debian, kemudian kita enter. Oke, kenapa di sini ketika kita sudah static hostname-nya, di sini namanya masih root @Kayla. Nah, jadi di sini kita perlu apply terlebih dahulu dengan cara exit ya. Kemudian kita exit lagi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini loginnya sudah berubah menjadi rtr strip Debian. Kemudian di sini kita coba login. Kita enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah berubah ya, teman-teman, yaitu router Debian @rtr strip Debian. Oke, di sini kita juga bisa cek pada chat /etc/ hostname. Kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini hostname-nya sudah berubah ya menjadi rtr strip Debian. Oke, kemudian di sini kita lakukan hal yang sama pada server Debian-nya. Jadi di sini kita akan ubah @Kayla-nya ini menjadi spr1 strip Debian. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Oke, kemudian untuk perintahnya sama ya, yang seperti tadi, yaitu hostname ctl, kemudian set min hostname, kemudian spr1 strip Debian. Kemudian kita enter.
Lalu di sini kita apply dengan perintah exit, kemudian exit lagi. Oke, di sini hostname loginnya sudah berubah ya, SPR1 strip Debian. Nah, di sini kita coba login di Debian. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah berubah ya. @kailanya sudah berubah menjadi SPR1 strip Debian. Nah, di sini kita juga bisa cek pada cat/etc/hostname. Kita enter. Oke, di sini nama @kailanya atau nama hostname-nya sudah berubah menjadi SPR1 strip Debian. Oke, di sini teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada server Ubuntu-nya. Di sini kita akan ubah @kaila servernya itu menjadi SPR2 Ubuntu. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Sudo kemudian kita enter. Oke, di sini kita cd/root. Oke, di sini untuk perintahnya masih sama ya, seperti tadi, hostname ctl set min hostname, kemudian SPR2 strip Ubuntu. Kemudian kita enter. Lalu kita apply dengan exit, kemudian exit lagi. Oke, di sini untuk loginnya sudah berubah ya teman-teman, menjadi SPR2 strip Ubuntu. Kita coba login. Kemudian kita masukkan password. Oke, di sini loginnya sudah berubah menjadi kaila@server2 Ubuntu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Jadi, konfigurasi host ini hampir sama pentingnya dengan konfigurasi hostname. Jadi, host ini adalah mapping antara hostname. Oke, di sini teman-teman bisa buka router Debian-nya. Kemudian di sini kita coba cat/etc/host. Kemudian kita enter. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Kalau sebelumnya kita itu chat/etc/hostname, dia akan memunculkan nama hostname-nya. Namun ketika kita chat/etc/host, maka dia akan munculkan seperti ini. Oke, di sini kita akan coba ubah hostnya itu sama seperti hostname-nya. Kita masuk ke root terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita zoom in, kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Oke, kemudian masuk ke konfigurasinya, yaitu nano/etc/host. Kemudian kita enter. Oke, di sini terlihat ada dua IP ya teman-teman. IP yang pertama itu adalah 127.0.0.1. Nah, ini adalah IP localhost atau IP milik diri kita sendiri. Kemudian ada juga IP yang kedua, yaitu 127.0.0.1.1. Nah, ini yang mana ini adalah IP milik debian.com ya teman-teman. Jadi salah satu fungsi dari host ini agar kita bisa mengeping menggunakan namanya. Kemudian di sini kita ls dulu. Oke, di sini kita coba ping ya namanya ya. Ping debian.com. Di sini kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini TTL ya teman-teman. Bisa juga di sini ping Debian-nya saja. Misalnya di sini ping Debian. Kemudian kita enter. Oke, di sini waktu kita ping Debian-nya saja juga di sini hasilnya TTL. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah nama hostnya itu sama seperti hostname milik kita ya. Di sini kita masuk ke konfigurasinya terlebih dahulu, nano/etc/host ya. Enter. Oke, di sini nama debian.com-nya itu kita ubah yang sama seperti nama hostname kita. Jadi ltr strip
Debian. Kemudian di sini nama Debiannya tetap sama ya. Kemudian kita ctrl-x, kemudian y, lalu kita enter. Oke, di sini kita coba ping nama hostnya, itu rtr strip Debian. Kemudian kita enter. Oke, di sini hasilnya ttl ya teman-teman. Kemudian kita juga ping yang Debiannya saja, Debian. Kemudian kita enter. Oke, di sini hasilnya sama ya teman-teman, hasilnya ttl. Oke, di sini kemudian kita berikan perintah cat /etc/host. Oke, kita enter. Oke, di sini nama dari hostnya sudah berubah menjadi rtr-debian.com dan juga Debian. Oke, kemudian di sini teman-teman lakukan hal yang sama pada server Debian. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita enter. Oke, kemudian kita berikan perintah yang sama seperti tadi, nano /etc/host. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita ganti menjadi svr1 strip Debian ya. Kita berikan svr1 strip Debian. Oke, di sini kita juga berikan nama svr1 strip Debian ya. Kemudian di sini ketika sudah kita ctrl-x, kemudian y, lalu kita enter. Oke, di sini kita coba ping svr1 min Debian. Kemudian kita enter. Oke, di sini hasilnya ttl ya teman-teman. Kemudian kita coba juga ping yang satunya, yaitu ping svr1 strip Debian. Debian.com. Ini kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya ttl juga. Oke, di sini kita lakukan hal yang sama pada server Ubuntu. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita sudo kemudian kita enter. Oke, di sini kemudian di sini kita cd root, kita enter. Oke, untuk konfigurasinya sama, yaitu nano /etc/host. Ini kita enter. Oke, di sini untuk Kaila servernya kita ubah menjadi svr2 Ubuntu. Kita ganti menjadi svr2 strip Ubuntu. Kemudian jika sudah kita ctrl-i, kemudian y, lalu kita enter. Nah, kemudian di sini kita coba ping de hostnya ya, yaitu svr2 strip Ubuntu. Kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini hasilnya sudah ttl ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada topologinya. Di sini terlihat pada topologinya IP dari host OS kita itu adalah 192.168.56.1. Nah, ini teman-teman bisa cek pada control panel ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa pergi ke control panel. Di sini kita pilih control panel, kemudian pilih yang network and internet, kemudian network and setting center, lalu pilih yang change adapter setting. Nah, di sini karena saya menggunakan Ethernet 2, jadi di sini saya yang klik yang Ethernet 2 ya. Kemudian di sini kita lihat detailnya. Oke, di sini IP dari Ethernet 2 yaitu 192.168.56.1. Nah, ini sama ya teman-teman.
Nah, kemudian IP yang mengarah ke router Debian-nya yaitu 192.168.56.10. Kemudian IP dari router Debian yang mengarah ke internal network yaitu 10.10.10.1. Kemudian IP pada server Debian-nya adalah 10.10.2. Kemudian IP dari Ubuntu servernya yaitu adalah 10.10.10.3. Kemudian IP yang ada pada klien Ubuntu ini adalah 172.16.1.2 ya teman-teman. Kemudian IP dari router Debian yang mengarah ke klien Ubuntu itu adalah 172.16.1.1. Oke, kita masuk ke materi yang keempat yaitu konfigurasi address router. Jadi, kita akan menyesuaikan IP address pada routernya. Oke, di sini teman-teman bisa buka router Debian-nya. Kemudian di sini kita coba IP A. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat di router Debian-nya itu terdapat 4 adapter ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada low atau lowback. Yang ini itu adalah IP yang ada pada komputer atau host OS. Setiap host OS itu pastinya memiliki adapter loadback ini. Kemudian di sini ada interface yang kedua yaitu NPOS 3. Ini adalah interface yang mengarah ke host OS. Kemudian ada yang interface yang ketiga yaitu NPOS 8. Ya, ini adalah adapter yang mengarah ke internal ya teman-teman. Kemudian ada yang keempat yaitu NPOS 9. Ini adalah adapter yang nantinya akan mengarah ke klien Ubuntu. Oke, kita langsung saja mengkonfigurasi IP-nya dengan perintah nano /etc/network/interfaces. Kita enter. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa IFS NPOS 3-nya ini masih inet DHCP ya. Jadi DHCP ini itu adalah dinamik ya teman-teman, atau IP-nya itu didapatkan dari host OS. Sedangkan di sini kita ingin static IP-nya, maka di sini kita ubah inetnya menjadi static. Di sini kita ubah menjadi static. Kemudian di sini kita tambahkan konfigurasinya address, kemudian IP-nya yaitu 192.168.56.10. Kemudian di sini kita tambahkan netmask. Kemudian di sini netmasknya yaitu 255.255.0 ya teman-teman. Kemudian di sini kita kasih gateway-nya. Jadi gateway ini di sini adalah agar dia mendapatkan akses internet ya teman-teman. Di sini untuk gateway-nya itu kita isi IP dari host OS-nya yaitu 192.168.56.1. Oke, di sini kita tambahkan konfigurasi untuk IFS NPOS 8. Kemudian inet static. Kemudian di sini kita tambahkan IP-nya address yaitu 10.10.10.1. Kemudian di sini kita beri netmasknya 255.255.255. Kemudian titik 0. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi untuk IFS NPOS 9 inet static. Kemudian di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian di sini netmasknya 255, kemudian 255, dan 0. Oke, jika sudah kita bisa ctrl-x, kemudian y, lalu kita enter. Lalu di sini kita sistem ctl
start networking, kemudian kita enter. Lalu kemudian di sini kita evap and post 3, kemudian evap and post 8, enter. Kemudian kita evap lagi, evap and post 9, kemudian kita enter. Lalu kemudian di sini kita cek IP-nya ya, IP A. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk IP dari nPost 3 ini atau IP yang mengarah ke host OS adalah 192.168.56.10. Kemudian untuk nPost 8 atau IP yang mengarah ke internal yaitu 10.10.10.1. Kemudian untuk nPost 3 atau IP yang mengarah ke Ubuntu client yaitu 172.16.1.1. Oke, kita masuk ke materi yang kelima yaitu konfigurasi IP server dan klien. Jadi di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi atau menyesuaikan IP address topologi di server dan klien. Oke, di sini dilihat pada topologinya. Di sini kita akan memasukkan IP 10.10.2 ini di server Debian. Kemudian kita akan masukkan IP 10.10.3 ini pada server 2 Ubuntu. Dan juga kita akan masukkan IP 172.16.1.2 itu pada klien Ubuntunya. Oke, di sini kita masuk ke server Debian-nya. Kemudian di sini kita perintahkan nano /etc/network/interfaces. Kemudian kita enter. Oke, di sini untuk init DHCP-nya kita ubah menjadi init static ya teman-teman. Kemudian di sini kita enter, lalu kita tambahkan IP-nya. Address yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita beri net mask-nya 255, kemudian 55, kemudian 255, kemudian titik 0. Kemudian di sini kita beri gateway yaitu 10.10.10.1. Nah, sama seperti sebelumnya, gateway ini itu agar kita mendapatkan akses internet ya teman-teman. Karena di server Debian-nya itu dia mendapatkan akses internet dari router, maka kita akan masukkan gateway atau IP pada routernya. Oke, kemudian jika sudah kita bisa Ctrl E, kemudian Y, lalu kita enter. Lalu kita coba systemctl restart networking, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita evap and post 3, kemudian kita enter. Kemudian kita cek IP-nya, IP A. Oke, di sini teman-teman bisa lihat IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Oke, kemudian di sini kita akan konfigurasi pada server Ubuntu-nya. Jadi di sini kita akan coba masukkan IP 10.10.10.3. Oke, di sini kita bisa perintahkan sudo nano /etc/net. Oke, kemudian kita tab, lalu kita 00, kemudian kita tab, lalu kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa ganti DHCP-nya menjadi no ya teman-teman. Di sini kita ganti yang tadinya true menjadi no. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita tambahkan addressnya, kita sejajarkan dengan DHCP-nya ya. Addresses, kemudian kita di sini kita bisa berikan IP-nya yaitu 10.10.10.3/24. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian di sini kita enter. Lalu kemudian di sini kita berikan gateway-nya yaitu gateway
ya. Kemudian kita titik koma. Kemudian di sini kita berikan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian di sini jika sudah, kita bisa ctrl X EY lalu kita enter. Lalu kemudian di sini kita apply di sudo netplan apply. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita cek IP-nya yaitu IP A. Oke, di sini teman-teman bisa lihat IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 10.10.10.3. Oke, kemudian di sini kita akan coba mengkonfigurasi pada klien Ubuntu-nya. Di sini kita bisa pergi ke setting ataupun pengaturan. Kita bisa klik tombol ini, tombol setting. Kemudian di sini kita klik tombol pengaturan di samping sini ya. Kemudian di sini kita pilih yang IP4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini itu masih otomatis ya teman-teman. Jadi di sini kita rubah ke manual. Kemudian di sini kita isikan IP yaitu 172.16.1.2. Kemudian untuk netmasknya di sini 255, kemudian 255.0. Kemudian di sini untuk gateway-nya itu kita ambil dari IP routernya ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1. Kemudian di sini kita apply. Oke, di sini teman-teman bisa on off kan dulu ininya ya. Kita on off kan. Kemudian di sini kita coba pergi ke terminal untuk mengecek IP-nya apakah sudah muncul ya. Kita ketikkan terminal. Oke, di sini kita sudah berada di terminal. Kemudian di sini kita masuk ke root terlebih dahulu ya. Sudo enter mas. Kemudian kita cd enter. Oke, di sini kemudian kita cek IP-A ya. IP. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 172.16.1.2. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6 atau materi yang terakhir yaitu basic remote access. Nah, jadi remote access itu misalnya di sini kita ingin meremote klien Ubuntu pada router Debian, maka kita cukup membuka router Debian-nya saja. Jadi kita tidak perlu membuka klien Ubuntu-nya, atau misal pada pernyataannya kita memiliki dua virtual mesin yang sedang berada di data center. Nah, maka kita bisa meremote-nya atau meremote kedua virtual mesin itu di router Debian tanpa perlu pergi ke center tersebut. Jadi nantinya itu akan lebih mudah dan lebih efektif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meremote atau mencoba meremote router Debian di HostOS, dan kita akan coba meremote menggunakan aplikasi Putty. Nah, buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Putty, teman-teman di sini bisa pergi ke Google Chrome atau yang lainnya. Di sini teman-teman bisa ketikkan download Putty, kemudian kita enter. Lalu di sini teman-teman pilih yang download Putty free SSH ya. Kemudian kita klik. Lalu di sini teman-teman bisa langsung saja download Putty-nya. Karena di sini saya sudah mempunyai aplikasi Putty, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Oke, sebelum kita pergi ke Putty, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa HostOS yang ini itu bisa ping ke router Debian-nya. Nah, kita coba pergi ke command from. Di sini kita pergi ke command from. Oke, di sini kita coba ping IP dari routernya 192, kemudian 168.56.10. Kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini hasilnya dia sudah TTL. Oke, di sini teman-teman bisa buka aplikasi Putty-nya. Kemudian di sini kita ketikkan IP dari router Debian ya, 192.168.56.10.
10. Kemudian di sini untuk portnya 22 ya teman-teman. Kemudian di sini kita open. Lalu di sini kita expand. Oke. Di sini kita coba login ya teman-teman, yaitu Debian. Kemudian kita enter. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini dia sudah masuk ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba masuk ke rootnya. Zoom in. Kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian kita coba cek IP-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa IP-nya ini sudah sesuai atau sudah sama pada router Debian-nya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.